adik-adik. Selamat pagi Kak Nancy. Selamat pagi Kak Dara. Bagaimana kabarnya Kak Dara? Tuhan baik. Kak Nancy gimana kabarnya? Pastinya baik. Baik ya. Sama adik-adik juga pasti dalam keadaan baik semua ya, sehat semua karena Tuhan Yesus. Pasti mereka udah pada mandi ini Kak. Udah pada ganteng. Cantik ya udah Kak. Cantik. Udah makan pastinya dong. Udah siap minum sekolah susu, minggu ya Kak? Sekolah minggu, udah duduk yang rapi. Oke, adik-adik, semuanya sudah siap semuanya ya? Ayo kakak undang untuk bangkit berdiri. Berdiri. Kita mau nyanyi pujian dengan gerakan ya, supaya kita semangat Kak. Iya. Lagu pertama, hari ini harinya Tuhan, kemudian kedua disambung ku daki-daki ya. Oke. Daki gunung yang tinggi, ku turun yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, udah semangat ya Semangat, Kak. enak juga ya Kak. Udah Iya. agak keluar keringat ya adik-adik ya. Wah, hebat ya. Nah adik-adik masih tetap berdiri. Saatnya kita mau membuka ibadah kita pada pagi hari ini dalam sikap berdoa. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Oke, tadi Kak kita udah bergerak-gerak, terus kita udah nyanyi, sudah. Berdoa. Oh ya, adik-adik, silakan duduk. Oh ya, duduk. Oke, Kembali adik-adik dulu ya. boleh duduk lagi. Terus kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau angkat pujian. Biar makin semangat ya Kak. Iya, makin semangat lagi. Kita berdiri ya.
kita bangkit mau berdiri. mau mengangkat pujian Yesus di dalam rumahku. Adik-adik pasti tahu ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus and the family, happy, happy home, happy, happy home. Wah, lagu baru ya Kak, ada bahasa Inggrisnya juga Kak. Iya. Wah, kita bisa belajar bahasa Inggris ya adik-adik dari lagunya tadi ya. Artinya tadi kan ada bahasa Indonesia, terus ada bahasa Inggris ya adik ya. Wah, bagus sekali. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan memberikan apa nih Kak? Persembahan Kak. Iya, kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya ya Kak ya, yang sudah dikasih mama papa. Terus Kak, jangan apa tuh Kak, jangan dilipat ya Kak. Jangan dilecek-lecek ya Kak, dilipat yang rapi. Iya. Oke, sudah siap ya adik-adik? Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Kami Bawa dan Berikan ya. Oke. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, dipersilakan untuk berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati akan kami sekalian. Tuhan sudah memberkati akan kedua orang tua kami. Tuhan sudah memberkati akan setiap usaha, dan Tuhan sudah memberikan kami berkat. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengembalikan, kami ingin memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan Kau menerima akan persembahan syukur ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh jadikan menjadi dupa yang harum, menjadi pelebaran kasih Tuhan khususnya dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan akan persembahan kami ini. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita akan apa nih Kak? Apa ya? Dengar cerita ya Kak? Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Oh ya Kak, minggu kemarin kan Kakak yang cerita nih. Iya. Adik-adik masih ingat gak ceritanya tentang apa? Iya apa? Ada seorang raja tuh. Raja yang jahat ya Kak? Raja. Karena apa sih Kak? Enggak, raja yang bijaksana. Hamba yang besar ini yang sudah dihapus hutangnya sama raja yang bijaksana yang baik ini. Tapi dia juga nggak mau mengampuni hutang temennya. Si hamba kecil ya hamba Kak yang ya? kecil itu. Kemarin belajarnya tentang bagaimana mengampuni kesalahan saudara kita ya, teman kita ya, seperti Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita. Sekarang ceritanya tentang apa nih Kak? Ceritanya tentang orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya, udah muda, kaya. Pasti adik-adik seneng dong cita-citanya adik-adik kalau saya udah besar, wah saya mau jadi orang kaya. Wah, hebat, bagus pastinya tentu ceritanya adik-adik ya. Ya, sebelum dengar firman Tuhan nih ya, Kak, kita nyanyi dulu. Nyanyi apa nih Kak? Nyanyi lagu, kayaknya lagu baru ya Kak? Lagu baru dong. Taat. Judulnya Taat. Yuk kita belajar sama-sama ya, belajar lagu ini adik-adik ya. Saya
Oke. Ya, lagu baru ya tadi ya. Nah, nanti minggu depan lagi kita belajar lagi lagunya Kak supaya lancar ya. Oke, sekarang apa nih Kak? Kita masuk dalam cerita firman Tuhan. Ya, kita ambil Alkitab kita dulu ya Kak. Oke, ya. Ya. Dari mana nih Kak firman Tuhannya? Sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak Berdoa Nancy. dulu, oke. Ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Dara. Tuhan, berkatilah hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, Kak Dara punya cerita nih Kak. Iya, apa tuh Kak? Nah, diambil dari surat Matius ya Kak. Matius 19. Matius 19. Udah Kak, dapat Kak? Ayat 16 sampai 26. Ayat 16 sampai 26. Iya, sudah. Adik-adik sudah mendapatkannya ya? Ya, adik-adik udah ya. Kita Matius 19, Matius ayat 19. 16 sampai 26. Nah, nanti Kak Dara, ini kan tentang orang muda yang kaya. Nah, nanti Kak Dara baca ayat yang 16. Nah, adik-adik dan Kak Nancy, nanti selanjutnya ayat ke-17 ya Kak. Ya. Ya, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu terdengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, adik-adik, suatu hari ada seorang pemimpin muda yang kaya raya. Nah, mempunyai banyak harta benda. Nah, setelah itu orang kaya ini ingin sangat bertemu Tuhan Yesus. Dia mencari-cari Tuhan Yesus. Nah, karena orang kaya ini mau menanyakan bagaimana sih caranya masuk surga. Itu adik-adik. Nah, lalu orang kaya itu mencari Tuhan dan dia sangat senang bertemu Tuhan Yesus. Nah, setelah itu orang kaya itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga?" Nah, Tuhan Yesus berkata, jika ingin masuk surga, harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, "Perintah mana yang harus kuturuti?" Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya, yaitu 10 perintah Allah. Yaitu, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormati ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, dan jangan mengingini milik sesamamu. Nah, orang kaya itu berkata, "Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti. Nah, apakah ada lagi? Bagaimana caranya diriku bisa masuk surga?" Nah, Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin, setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Lalu mendengar perkataan Tuhan Yesus, pergilah orang kaya itu dan sedih. Mukanya sedih karena hartanya itu sangat banyak. Harta bendanya itu sangat banyak. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Nah adik-adik, kesimpulannya nih ya Kak, dari cerita yang Kak Dara ceritain ke adik-adik. Nah adik-adik, kita bisa belajar bahwa kita harus memprioritaskan Allah, Tuhan Yesus, daripada harta. Sebab jika kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki kerajaan sorga. Wah. Begitu Kak. Wah, ternyata orang kaya itu sukar sekali ya masuk kerajaan sorga. Dia Iya. nggak mau jualin hartanya karena mungkin banyak ya. Karena harta bendanya kan banyak banget Kak, masih muda. Terus harta bendanya tuh banyak banget. Padahal 10 perintah Tuhan sudah dia lakukan ya. Iya. Mau tapi sempurna lagi tadi kan dibilang suruh jual hartanya, ya Kak. Tapi si orang kaya muda ini malah pulang sedih. Hatinya sedih, berat sama hartanya. Berat sama sama kayak firman hartanya. Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul sekali, jangan menghambakan harta ya Kak. Harta. Nah adik-adik juga pasti ya Kak ya di rumah ya, jangan juga menghambakan harta kesenangan gitu ya, sampai juga nggak mau, maksudnya bagi-bagi ke temennya gitu ya, orang-orang yang misalnya nggak punya gitu Kak ya. Betul banget kan Nancy. Berarti kita harus juga membantu orang-orang yang berkekurangan ya. Membantu teman-teman kita ya Kak, karena Iya. kan masih banyak yang kekurangan ya Kak. Tadi kan Tuhan bilang suruh jual, kasih ke orang-orang miskin ya. Iya. Supaya mereka juga merasa sukacita ya, sama seperti kita ya. Iya, bener banget kan Nancy. Oke, wah seru banget ya Kak, ceritanya bagus. Nah, Kakak Ada juga ayat hafalannya nih. nggak? Ada dong. Ada ayat hafalannya nih. Ayat hafalannya itu Yosua Yosua. 24. Wah, ayat Yosua berarti 15. tetap di perjanjian baru ya Baru. Kak. Wah, Yosua paling belakang Yosua. Ya, Yosua 24 ayat 15, yaitu bunyinya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Wah, gampang ya Kak ya. Iya. Sedikit, nggak Pasti banyak. adik-adik langsung hafal ya Pasti Kak? bisa langsung hafal. Oke Kak, selanjutnya, oh ya adik-adik jangan lupa juga ayat hafalannya seperti biasa direkam, dikirim ke Kak siapa? Kaneta Siska dan Kaneta. Kaneta. Sekalian nama pujiannya ya Kak? ya kesaksian pujiannya. Sampai jam berapa hari Sabtu? Sampai 3 sore. batas pengirimannya sampai jam 3 sore ya. Oh iya Kak Dara, hari ini kita akan menyaksikan kita untuk ayat hafalannya Oh nih. iya, yang minggu lalu ya Minggu Kak, lalu, hafalannya. iya. Yuk Kak, sama-sama kita mari menyaksikan menyaksikan. ayat hafalan dari adik-adik kita. Ayat hafalan Minggu tanggal 8 bulan November 2020 terambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan Minggu tanggal 8 November 2020 terambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih, selamat hari Minggu. Lukas 6 ayat 37b. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37b. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37b. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37 berbunyi demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Amin. Lukas 6 ayat 37b. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Selamat Minggu teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Lukas 6 ayat 37. Demikian bunyinya. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hafalan Minggu
tanggal 15 bulan November 2020. Terambil dari Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan Minggu tanggal 15 November 2020 terambil dari Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi dan kamu tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum dan kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Wah, yang udah ngirim nih Kak, kita acungin jempol ya Kak ya. Nah, ditunggu nih Hebat-hebat adik-adik yang belum kirim ayat hafalannya dan kesaksian pujiannya ya Kak. Paling lambat iya. batasnya jam berapa Kak? Jam 3 hari Sabtu. Sabtu sebelum jam 3 hari Iya. Sabtu ya Kak ya. Gampang tuh Kak, kan cuma pakai WhatsApp gitu. Apa namanya? Di Video ya pakai Kak, kan pasti direkam. semuanya punya kamera tuh. Iya, betul banget. Kirimnya kemana tuh Kak? Ke Kaneta dan Kak? Kasiska. Kasiska. Oke, nah sekarang adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau nyanyi satu lagu. Ada dua jalan sama Cari apa di dalam dunia? iya. Bisa ya semuanya ya? Oke. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh kasih. Oke, adik-adik masih tetap berdiri. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian, lipatlah tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai, memberkati akan ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan di dalamnya kami sudah boleh menyaksikan, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar melalui cerita firman Tuhan, itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan berpisah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati akan kami sekalian. Tuhan juga memberkati akan kakak-kakak pengasuh yang setia mengajarkan kami. Berkati juga akan adik-adik kami di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka belajar. Tuhan juga terus memberikan akan semangat buat mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi akan setiap keluarga dari adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan hormat untuk mama dan papa di rumah. Shalom.